inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan yang ada pada kita itu pasti akan ada kemudahan-kemudahan. Nah, banyak sekali yang memahami ayat tadi itu bahwa setiap kesulitan itu memang selalu ada kemudahan-kemudahan. Jadi bukan satu tapi banyak kemudahan, banyak faedah. Itu yang namanya kalau di dalam ilmu filsafat yang saya tekuni, dalam ilmu sosiologi namanya blessing ya. Blessing itu artinya rahmat, blessing in disguise gitu ya. Ini bahasa Sumenepnya ya. Blessing in disguise itu maknanya adalah rahmat yang tersembunyi. Itu namanya ma'al usri yusra tadi itu, rahmat yang tersembunyi. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrulillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita sehingga kita terus bisa beribadah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Apalagi kalau kita bisa mengajak keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, sehingga syiar Masjid Darussalam ini menjadi semakin meriah. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita semua tentu selain memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah, maka kegiatan taklim seperti ini penting menjadi bagian bagi kita masing-masing untuk menuntut ilmu. Dan hari ini, pagi ini saya berkesempatan untuk menyampaikan tausiah bukan hanya untuk hadirin Bapak dan Ibu jamaah, tetapi juga untuk diri saya sendiri sebagai bagian dari introspeksi, sebagai bagian dari muhasabah yang penting untuk sama-sama kita lakukan. Saling berwasiat terhadap kebaikan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan juga saling berwasiat mengenai pentingnya makna kesabaran untuk kita semua. Sebelum itu, para jamaah, perkenalkan, nama saya Bianto, saya dari Surabaya. Sehari-hari di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Kebetulan menjadi guru besar di Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Jadi bidang yang saya tekuni adalah filsafat, dan mendapat amanah sebagai wakil sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Saya tadinya menduga masjid ini ada semacam protokol kesehatan gitu ya, tetapi kelihatannya di sini udah bebas dari COVID gitu. Mudah-mudahan udah bebas dari COVID dan kita semua sehat walafiat. Karena saya ini jujur alumni COVID, Bapak Ibu ya.
Saya ini gelarnya LC. LC itu singkatan dari lulusan COVID. Jadi sempat 8 hari dirawat di rumah sakit pada pertengahan Desember. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir di Masjid Darussalam Sumeneb ini. Para jamaah, meski kita dalam keadaan yang insya Allah COVID di sini semakin melandai ya Bapak Ibu ya, semakin melandai, tetapi tetap penting menjaga hidup sehat, itu tetap penting. Karena itulah ajaran yang sangat fundamental dalam agama kita. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Begitu firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195. Kata Allah dalam ayat tadi itu, dan janganlah diri kamu sekalian kamu campakkan atau kamu jatuhkan dengan tanganmu sendiri dalam situasi bahaya, dalam situasi yang membuat kita semua dalam keadaan bahaya, termasuk bahaya terkena COVID misalnya ya, karena kita masih sedang dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Wa ahsinu, dan berbuatlah yang terbaik, berbuatlah yang baik. Dan dalam konteks ini adalah menjaga kesehatan tadi itu, perbuatan baik kita. Karena apa? Karena kalau kita sehat itu Bapak Ibu, bukan hanya kita yang sehat ya, tetapi keluarga kita insya Allah akan sehat. Kalau kita sehat, bukan hanya diri kita yang sehat, tetapi orang-orang yang kita cintai juga insya Allah akan sehat. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu maha mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, karena itu maka dipesankan dalam ayat tadi itu mengenai pentingnya hifdzun nafas ya. Pentingnya menjaga diri dari situasi yang bahaya ini. Kalau di Surabaya itu masih zona orange Bapak Ibu ya, masih zona orange. Kalau di sini udah kuning apa hijau? Hijau ya, seperti karpet masjid kita ini ya. Mudah-mudahan sudah hijau. Kalau di Surabaya rata-rata Masjid Muhammadiyah masih, mohon maaf, masih berjarak ya. Sholat masih pakai apa? Pakai masker begini. Ada yang mengatakan masjid dengan soft berjarak, jamaahnya berjarak itu katanya ikut mazhab WHO katanya ya. Ikut mazhab apa? WHO. Tetapi ya itulah yang bisa kita lakukan, menjaga diri itu, menjaga diri dari situasi yang bahaya. Karena apa ya? Karena memang situasi kita masih pandemi, dan sampai akhir sampai akhir Januari 2021 kemarin, penderita COVID itu kan sudah lebih dari 1 juta ya Bapak Ibu ya, lebih dari 1 juta, dan sekarang rasanya juga ya bertambah banyak ya, terutama di daerah-daerah yang masih zona merah, zona orange, zona kuning ya, kecuali yang di sini yang sudah masuk zona hijau ya. Saya belum lihat data mapnya seperti apa ya, tapi mudah-mudahan dengan situasi yang terus membaik ini jamaah kita terus kembali ya. Ya, karena sejak COVID itu jujur saja masjid-masjid kita menjadi agak sepi ya. Apalagi sebentar lagi kita semua akan memasuki bulan suci Ramadan ya, 1442 Hijriah. Dan sejak bulan Rajab kemarin kita kan sudah berdoa kepada Allah ya Bapak Ibu dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan.
Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah berkah kepada kami, kehidupan yang berkah, ya, yang sehat dengan datangnya bulan Rajab dan datangnya bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Wa ballighna fi Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang agung itu. Nah hadirin, kadang ada sebagian saudara kita yang masih memahami bahwa COVID ini bagian konspirasi gitu katanya ya, bagian dari konspirasi. Ya padahal penderitanya banyak ya. Dan saya yakin di antara tetangga kita, saudara kita mungkin juga ada yang kena ya. Bahkan juga sebagian yang kena itu adalah para nakes kita, para tenaga kesehatan kita, termasuk dokter-dokter kita, para kiai, para masyayikh kita juga banyak yang kena. Bahkan kawan-kawan Nahdliyin, ya, teman-teman NU itu menghitung jumlah kiainya yang meninggal itu lebih dari 325 kiai, masyayikh yang meninggal karena COVID. Bisa jadi karena COVID-nya, bisa jadi karena COVID dan komorbidnya ya, dan penyakit bawaannya. Nah itulah data-data itu yang membuat kita memang harus selalu hati-hati ya, selalu hati-hati. Dan bukan hanya pola hidup sehat itu Bapak Ibu, bukan hanya kita harus terapkan ketika ada COVID ini, tetapi juga pasca pandemi ini kita juga harus tetap menjaga hidup supaya hidup kita menjadi sehat, lingkungan kita menjadi sehat, ya, hidup kita menjadi bersih. Dan kita yakin bahwa tidak ada yang sia-sia yang telah dicipta oleh Allah untuk kita semua ini. Termasuk ujian COVID ini, kita yakin gak ada yang sia-sia. Pasti akan ada hikmahnya gitu ya. Pasti akan ada faedahnya untuk kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi ini firman Allah yang menurut saya penting untuk didalami ya, dikaji bagaimana tafsirnya, bagaimana makna sesungguhnya. Allah mengatakan dalam ayat tadi itu, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Bersama ya, itu artinya bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama. Fa inna ma'al, jadi kata-katanya itu ma'al usri yusra. Bersama dengan COVID ini pasti ada faedah pembelajaran untuk kita semua, untuk kehidupan kita semua. Lalu kemudian Allah ulang sekali lagi dalam ayat yang ke-6 surat Al-Insyirah tadi itu, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan yang ada pada kita itu pasti akan ada kemudahan-kemudahan. Nah, banyak sekali yang memahami ayat tadi itu dengan bahwa setiap kesulitan itu memang selalu ada kemudahan-kemudahan. Jadi bukan satu tapi banyak kemudahan begitu. Banyak faedah. Itu yang namanya kalau di dalam ilmu filsafat yang saya tekuni, dalam ilmu sosiologi namanya blessing ya. Blessing itu artinya rahmat, blessing in disguise gitu ya. Ini bahasa Sumenepnya ya. Blessing in disguise itu maknanya adalah rahmat yang tersembunyi. Itu namanya ma'al usri yusra tadi itu, rahmat yang tersembunyi. Selalu begitu. Saya ingat dulu ada kisah yang menimpa Buya Hamka. Nah, kita semua kenal nama itu ya. Ketua MUI yang pertama yang sangat tegas itu ya. Yang dalam hidupnya sempat mengundurkan diri dari ketua umum MUI karena berselisih pendapat dengan apa? Dengan pemerintah saat itu ya, soal fatwa Natal itu. Nah, lepas dari perbedaan itu, dalam salah satu fase kehidupan Buya Hamka yang sangat terkenal itu,
Beliau kan sempat dipenjara ya Bapak Ibu ya, pada tahun 1964 sampai 66 ya beliau dipenjara. 2 tahun 4 bulan beliau dipenjara oleh pemerintah saat itu. Ya, malam-malam dia dijemput, ya dikira yang menjemput itu mengundang mau ceramah di Masjid Darussalam ini ya, kira-kira ya. Tetapi yang menjemput itu ternyata orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menangkap beliau dengan alasan melakukan apa? Subversi ya. Perbuatan yang membahayakan pimpinan nasional saat itu. Nah, tanpa proses pengadilan yang jelas ya, tanpa kejelasan apa yang dilakukan oleh Hamka yang dianggap membahayakan tadi itu. Tapi saat itu Hamka lalu kemudian dijebloskan ke penjara ya. Dijebloskan ke tahanan. Selama 2 tahun 4 bulan. Dalam kurun 6466. Nanti Bapak Ibu bisa baca buku judulnya Ayahku ya. Ayahku yang ditulis oleh salah satu anak beliau yang bernama Irfan Hamka. Ya, Afif Hamka juga menulis buku yang kurang lebih sama ya, menceritakan itu. Nah, apa yang dilakukan Hamka selama masa-masa sulit di penjara itu Bapak Ibu? Hamka tidak lalu kemudian apa ya, sebagai manusia biasa Hamka juga sedih ya. Karena apa? Karena kebebasan dia lalu kemudian terkungkung, terbatasi oleh penjara itu. Dia sedih, bahkan di dalam tulisan Ayahku itu ya banyak kisah-kisah heroik ya. Hamka sempat putus asa, bahkan sempat mau menyayat nadinya ya, sebagai bagian dari rasa keputusasaan karena diperlakukan secara tidak adil itu. Tetapi lalu kemudian Hamka diingatkan ayat tadi itu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan Hamka tersadar bahwa pasti ada hikmah tersembunyi di balik kesulitan yang diberikan kepada beliau. Dan lalu kemudian Hamka memanfaatkan waktu-waktu selama 2 tahun 4 bulan itu untuk menulis Bapak Ibu. Untuk menulis, untuk menyelesaikan karya besar beliau yang hingga kini masih bisa kita baca, yaitu kitab tafsir Al-Azhar ya, kitab tafsir Al-Azhar. Di masjid ini ada ya kitab tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka itu. Nah, itu karya yang luar biasa Bapak Ibu, ditulis oleh ulama Nusantara, dan kitab itu dipakai di negara-negara Asia Tenggara ini. Di Malaysia nama Hamka itu sangat luar biasa. Ya, Muhammadiyah lagi merintis kampus di Malaysia. Ya, dikasih nama Universitas Muhammadiyah Hamka ya. Di Jakarta juga ada kampus Muhammadiyah Profesor Buya Hamka ya. Profesor Dr. Buya Hamka. Nah, Hamka memanfaatkan waktu-waktu yang dimiliki selama di penjara itu untuk menulis. Kata Hamka dalam pengantar kitab tafsir itu, kalau bukan saya dipenjarakan oleh Soekarno saat itu selama 2 tahun 4 bulan itu, maka karya saya ini tidak akan pernah hadir, tidak akan pernah selesai. Karena apa? Karena waktu-waktu seorang ulama besar itu kan biasanya nyaris habis untuk melayani permintaan jamaah. Masyarakat diundang tabligh kemana gitu ya, pengajian kemana gitu. Nyaris habis waktunya, tidak ada waktu untuk apa? Menulis. Apalagi orang sekelas Buya Hamka yang luar biasa itu. Dan lalu kemudian Hamka memahami tadi itu, pasti ada blessing in disguise, pasti ada rahmat tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tadi itu memenjarakan Hamka selama 2 tahun 4 bulan ini. Dan
waktu selama itu Hamka benar-benar manfaatkan untuk menulis dan menulis. Hingga akhirnya kemudian lahirlah karya agung yang luar biasa itu. Karya yang berjudul Tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Dan kitab tafsir itu seperti tadi saya sampaikan, ya, dipakai sebagai rujukan pembelajaran tafsir Al-Quran. Ya, di Malaysia dipakai, di Singapura dipakai, ya, di Filipina Selatan terutama, ya, banyak memakai kitab tafsir itu. Di negeri kita juga banyak memakai sumber referensi kitab itu. Jadi Buya Hamka benar-benar memanfaatkan waktu selama di penjara itu untuk menulis dan menulis. Itulah cara mensikapi cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Bagaimana kita selalu berpikir yang positif, ya, bahwa pasti ada kemudahan-kemudahan, pasti ada hikmah tersembunyi yang diberikan oleh Allah untuk kita semua dengan COVID ini. Banyak sekali para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dan Hamka sudah memberikan teladan kepada kita. Dan hebatnya Hamka itu tidak pernah tidak pernah punya rasa dendam, ya. Ketika beliau keluar dari penjara dan saat itu Pak Karno, ya, dalam perjalanan waktu jatuh sakit, sampai sakitnya keras luar biasa. Lalu kemudian pada ujung fase kehidupan beliau Pak Karno meninggal dunia, ya. Lalu datang utusan ke Buya Hamka dengan bawa pesan, dengan bawa wasiat, ya, dari Pak Karno, tulisan singkat minta supaya nanti yang mengimami jenazah saya Buya Hamka itu. Permintaan Pak Karno itu. Dan utusan pemerintah saat itu datang menemui Buya Hamka. Dengan sedikit kaget Buya Hamka mendengar berita meninggalnya Pak Karno itu, lalu kemudian Buya Hamka bergegas datang ke Wisma Yaso saat itu, ya, Wisma Yaso yang ada di Jakarta sana, tempat disemayamkannya mantan Presiden Soekarno saat itu. Saya kalau cerita itu agak emosional karena melihat tokoh-tokoh kita itu meskipun perbedaan ideologinya itu sangat luar biasa, tapi sambung silaturahimnya itu luar biasa. Beda sama kita Bapak Ibu, ya. Beda pilihan 1 sama 2 saja kadang-kadang dibawa mati itu, ya. Padahal yang 1 sama 2 sekarang sudah sama-sama sama-sama di satu rumah besar namanya Indonesia tercinta ini, ya. Nah, ini pengagum-pengagumnya, pemilih-pemilihnya itu masih membawa dendam. Tapi Buya Hamka sama Pak Karno, ya, dengan meninggalnya Pak Karno, Buya Hamka bergegas datang ke Wisma Yaso menyolatkan, ya, seperti yang diwasiatkan oleh Pak Karno saat itu. Lalu kemudian setelah menyolatkan itu, diskusi masih terus terjadi. Bahkan banyak pengagum Buya Hamka menanyakan mengapa dia mau menyolatkan, ya. Bukankah Soekarno itu seorang munafik gitu katanya. Ada yang mengatakan begitu, ya. Lalu kemudian Buya Hamka mengatakan urusan Soekarno munafik apa tidak itu urusan Allah. Allah yang tahu. Ya, kita nggak tahu karena munafik itu ada dalam hati. Itulah jawaban Hamka yang luar biasa. Betapapun Soekarno itu punya kesalahan, tapi Soekarno punya jasa yang sangat besar, kata Buya Hamka. Masjid Istiqlal itu dibangun karena Soekarno yang bangun itu. Masjid Istiqlal yang luar biasa itu, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ke sana, ya. Jamaah di masjid yang terbesar di Asia Tenggara. Saya nggak tahu sekarang ini masih terbesar di Asia Tenggara atau enggak, ya. Atau nanti mau diungkuli oleh Masjid Darussalam nih. Suatu saat nanti. Masjid Baitur Rahim di kompleks istana itu Pak Karno yang bangun. Dan sejumlah masjid-masjid yang lain, ya. Jadi
ya itulah plus minus orang, dan itulah jawaban Buya Hamka. Kata Buya Hamka, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan Pak Karno untuk bangsa ini menjadi amal ibadah beliau. Jadi Buya Hamka berpikir sangat positif, hebat sekali. Jadi meskipun ada perbedaan, meskipun pernah dizolimi dalam bahasa kita ya, tetapi perasaan dendam itu sama sekali tidak ada. Dan Buya Hamka dengan senang hati menjadi imam salat jenazah bagi Soekarno almarhum saat itu. Nah, ada lagi orang yang memanfaatkan kesulitan-kesulitan yang ada itu dengan cara yang positif. Mungkin Bapak Ibu pernah baca kitab tafsir Fi Dhilalil Quran ya, Fi Dhilalil Quran yang juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu. Tulisan Muhammad Qutb ya, Fi Dhilalil Quran. Itu juga ditulis oleh penulisnya ketika penulisnya dipenjarakan oleh pemerintah saat itu, Gamal Abdul Nasser yang memenjarakan. Yaitu hampir seangkatan dengan Pak Karno ya, Gamal Abdul Nasser itu. Memenjarakan Muhammad Qutb, dan lalu kemudian selama di penjara Muhammad Qutb itu menulis ya kitab tafsir yang sangat terkenal dan hingga kini masih bisa kita baca, yaitu Fi Dhilalil Quran. Itu bagian-bagian kisah-kisah ya, cara-cara orang beriman dalam mensikapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Karena itu Bapak Ibu, kita harus selalu berpikir positif terhadap apapun yang diberikan Allah kepada kita. Itu menjadi sangat penting. Karena kalau kita berpikir negatif, ya maka tidak akan pernah ada yang kita lakukan. Ada buku yang ditulis oleh sejarawan terkenal asal Inggris ya. Judulnya itu A Study of History ya. A Study of History. Juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini ya, Sejarah Dunia ya, A Study of History. Bukunya agak tebal ya, 7 jilid kalau nggak salah ya, 7 jilid tebal-tebal gitu. Di dalam buku itu penulisnya ya, Arnold J. Toynbee penulisnya itu ya. Toynbee itu mengenalkan hukum sosial yang sampai sekarang ini masih dipercaya ya. Sesuai ya dengan kehidupan sosial sekarang. Hukumnya itu singkat saja, challenge and response ya, challenge and response. Challenge itu artinya tantangan. Response itu artinya reaksi. Jika ada tantangan, maka pasti ada reaksi. Jika ada tantangan seperti COVID ini kan tantangan kita semua Bapak Ibu ya, maka pasti ada reaksi-reaksi yang dilakukan oleh orang-orang, oleh kita semua, dan sebaik-baik reaksi terhadap tantangan itu adalah reaksi yang positif tadi itu. Seperti dicontohkan oleh Buya Hamka, oleh Muhammad Qutb tadi itu, tantangan ada, kesulitan ada, tapi kan tidak mungkin meratapi kesulitan, meratapi tantangan itu ya selama-lamanya kan nggak mungkin. Kita harus keluar ya dari kesulitan itu, lalu kemudian menciptakan kreasi-kreasi. Karena itu selama COVID ini banyak Bapak Ibu kreasi-kreasi yang dilakukan oleh sebagian kita ya. Sebagian kita. Bisnis hotel itu tadinya rame kan terus tutup ya. Sekarang udah mulai bergerak lagi. Travel, saya nggak tahu travel itu masih tutup atau sudah mulai bergeliat lagi ya. Tapi kalau misalnya Saudi masih menutup diri jamaah dari Indonesia agak berat juga ya. Tapi kan itu kita tidak boleh lalu kemudian meratapi keadaan itu. Ya, kita harus keluar dari situ kesulitan-kesulitan yang ada untuk tadi itu berpikir positif, melahirkan kreasi-kreasi yang positif ya. Seperti semangat yang digaungkan dalam Al-Quran itu ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah ya. Betapa banyak golongan orang yang sedikit tetapi kreatif ya, kreatif. Istilah Pak Prof. Din Samsudin itu mengatakan creative minority gitu ya, creative minority.
kelompok orang yang minoritas tapi kreatif. Lalu kemudian karena dia kreatif, dia punya keunggulan, itu bisa mengalahkan kelompok-kelompok yang mayoritas itu, yang nggak kreatif, yang nggak punya keunggulan, ya. Itu bisa dikalahkan. Kita semua tahu Indonesia ini kan mayoritas Islam, ya. Bahkan data statistikanya itu 87 sampai 88% ya warga kita, warga bangsa kita Muslim. Betul kan? Tetapi jujur kan harus diakui, siapa yang menentukan kebijakan-kebijakan penting di negara ini kira-kira, ya kan? Itu sebagian ya kelompok minoritas yang tadi, yang punya kreativitas, ya, lepas dari cara-cara yang digunakan, ya, yang unggul tadi itu, yang punya dana, ya, terutama yang punya dana itu, ya. Itu yang menentukan kebijakan-kebijakan negara ini. Nah, kelompok mayoritasnya ya akhirnya kemudian menjadi objek, menjadi sasaran dari kebijakan-kebijakan tadi itu. Karena itu penting Bapak Ibu, be creative minority, ya. Mari menjadi kelompok minoritas yang kreatif. Pandemi ini memberikan pelajaran bagi kita semua pentingnya menjadi kelompok minoritas yang kreatif itu. Jadi nggak usah meratapi keadaan, ya. Mari kita terus beraktivitas, terus berkreasi. Karena apa? Karena kalau kita meratapi keadaan, maka tidak akan pernah menyelesaikan persoalan yang ada. Ya, hidup kita harus go ahead, ya. Kita harus terus bergerak. Kita harus move on, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak berada di satu titik yang membuat kita tidak melakukan apa-apa, hanya meratapi keadaan saja. Ya, pembelajaran untuk anak-anak kita juga harus tetap dilakukan. Saya tidak tahu di Sumeneb ini apakah sudah pembelajaran tatap muka atau masih daring, ya? Masih daring, ya? Oh, tatap muka. Separuh, ya. Kalau tatap muka itu kan itu kan bahasa kerennya luring, ya, luring. Kalau belajar dari rumah BDR, pakai laptop, pakai apa itu, pakai HP itu namanya daring. Kalau gabungan namanya darling, ya. Darling, enggak darling. Artinya daring sama luring, ya. Blended system. Tapi ini bagian dari tadi yang saya sampaikan. Masih ada waktu 3 menitan. Jadi hikmah tersembunyi tadi itu, kita ini menjadi semakin dekat, ya, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Karena apa? Karena ya pergerakan kita terbatas, pembelajaran banyak di rumah. Kita jadi tahu, jadi guru itu ternyata repot, ya Bapak Ibu, ya, repot sekali. Karena itu jangan kita harus muliakan guru-guru kita, ya. Kita harus muliakan para ustadz, para asatid, ustadzah kita, anak-anak kita, ya, kita muliakan. Jangan sampai sakiti mereka, ya, karena mereka yang mendidik anak-anak kita. Dan selama pandemi ini rumah-rumah itu menjadi madrasah, ya, madrasah. Karena itu ada moto yang terkenal dengan istilah baiti madrasati, ya. Rumahku adalah sekolahku. Baiti madrasati. Itu sebelum pandemi nggak ada Bapak Ibu istilah itu, ya. Selama pandemi ini kita mengenal, ya, ada mungkin istilah itu, tapi selama pandemi inilah kita punya pengalaman baiti madrasati, menjadikan rumah sebagai bagian dari pembelajaran. Dan kita yakin bahwa anak-anak kita itu akan menjadi sukses kalau pembelajarannya itu baik, ya. Dan pembelajaran yang terbaik itu ya yang pembelajaran yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Memang sayang tidak semua orang tua memiliki keterampilan, kemampuan untuk mendidik anak-anak, ya. Banyak orang tua yang tidak well educated, ya, tidak berpendidikan baik. Tapi pandemi ini saya yakin mengajarkan para orang tua betapa penting pendidikan anak-anak itu. Betapa penting orang tua memiliki keterampilan, pengetahuan mengenai
mengenai bagaimana mendidik anak-anak ya. Bagaimana mendampingi anak-anak itu. Nah, itu bagian-bagian pembelajaran yang luar biasa yang diberikan Allah melalui pandemi COVID-19 ini. Dan tentu saja hanya orang-orang yang kreatif ya, yang tadi diilustrasikan dalam Al-Quran tadi itu ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah ya. Karena itu mari menjadi kelompok yang kecil tapi kreatif lagi, kreatif merespon kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini. Mudah-mudahan Allah terus memberikan hidayah kepada kita, semangat kepada kita untuk hadir di masjid ini berjamaah ya, manfaatkan waktu-waktu yang ada, karena kita tidak tahu persis kapan kita akan kembali kepada Allah ya. Dan kalau kita baik, insya Allah ya, kalau kita mengisi kegiatan kita dengan kegiatan yang baik, insya Allah kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang terbaik, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.